Selamat pagi Bapak Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membagikan mengenai konsep-konsep yang ada di dalam budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah nanti. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama melakukan analisis mengenai pertanyaan pemantik berikut ini. Jadi di sini saya membutuhkan dua orang untuk tampil ke depan. Saya ingin menunjuk Pak Putu sama Pak Bagas. Saya mau ke depan, kita bersama-sama. Oke, baik, di sini kita akan bersama-sama ya. Di sini saya membutuhkan dua orang akan melakukan salah satu di sini mengepalkan tangan dan satunya lagi nanti meminta dengan cara apapun yang mengepalkan tangan itu biar bisa tangannya kebuka. Entah dengan cara diajak ngomong, dimarahin boleh, dihardik boleh, dikritik juga boleh. Nanti yang bertugas nanti mengepalkan tangan itu Pak Putu, Pak Bagas nanti bertugas untuk menggoda Pak Putu. Nanti dia mau nggak dia kuat sama kontrol diri. Isinya apa ini, Bli? Kita coba. Coba. Boleh lihat, Pak Putu? Nah, boleh. Kalau misal ada anaknya datang itu nyambutnya gimana, Pak Putu? Iya, fokus ya. Seperti itu berarti kontrolnya sebenarnya ada di Pak Putu ya, bukan di Pak Bagas di sini. Berarti Pak Putu sebenarnya dia mau mempertahankan nggak isi di tangannya ini apa mau dilepas. Terima kasih ya Pak Putu dan Pak Bagas. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada beberapa terkait dengan perubahan paradigma belajar. Di sini ada 6 ya. Yang pertama terkait disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga kebutuhan dasar, keempat posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pertama tadi di sini adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang ada. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku ada motivasi dia. Di sini ada 3. Kita semua bermotivasi untuk melakukan sesuatu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan sudah pasti. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, entah upah atau gaji dan lain sebagainya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ada pada diri mereka. Kemudian di sini kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang paling dasar dimiliki oleh semua manusia, mulai dari yang anak-anak sampai dengan kita orang dewasa. Yang pertama ya, tentu saja kita bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, itu kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan, menguasai orang lain. Di sini ada posisi kontrol dalam restitusi. Kita sebagai guru, di sini ada 5 posisi kontrol terhadap murid kita. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat murid merasa bersalah. Dan yang ketiga, di sini sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini, yang manakah Bapak Ibu sudah pernah rasakan? Tapi di sini yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi posisi sebagai seorang manajer. Kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini kita tidak lagi membuat peraturan, tetapi kita membuat keyakinan atau kesepakatan bersama anak didik kita. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah maupun di kelas, yang diterapkan bersama-sama anak
ada 2 orang siswa di sini yang mereka mengalami kasus perundungan. Nah, di sini saya menyelesaikannya dengan menggunakan langkah-langkah restitusi dan mereka akhirnya bisa berdamai. Di sini kasusnya si Azam dibully oleh Yunanda, dipukul seperti itu. Tapi dengan langkah-langkah segitiga restitusi kita bisa menyelesaikannya dengan tanpa adanya hukuman atau pengawasan. Saya mau bertanya, setelah menerapkan pola segitiga restitusi itu kepada siswa, bagaimana respon siswa setelah mendapatkan pola segitiga restitusi tersebut? Jadi responnya siswa itu apakah dia merasa senang atau bagaimana, mohon dijelaskan? Bagaimana respon siswa setelah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi? Setelah mereka perbaikan, saya di sini sempat menanyakan langsung. Ini respon yang mereka sampaikan ya Pak Lukas. Nah, melaksanakan yang kedua. Tadi sudah perbaikan. Bagaimana perasaannya sekarang? Bagaimana perasaannya sekarang setelah perbaikan? Bisa memaafkan Yunanda ya. Bertanya, kalau Yunanda sekarang bagaimana perasaannya? Sudah meminta maaf kepada Azam. Sudah, bagaimana perasaannya? Lega dan gimana? Sudah berteman kembali? Ya, untuk selanjutnya yang lagi melakukan perbuatan yang sama ya. Baik, terima kasih. Sekian diseminasi saya hari ini terkait dengan konsep-konsep yang ada dalam budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam pembelajaran kita di sekolah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.